Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dian Rahmadani dan teman saya Anissa Parindra Surya. Kami di sini akan berdiskusi tentang materi urbanisasi, aglomerasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oke, yang pertama aku mau tanya nih Mbak, apa sih pengertian urbanisasi dan aglomerasi itu? Urbanisasi merupakan proses peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang disertai dengan peningkatan konsentrasi penduduk dan aktivitas-aktivitasnya pada kawasan perkotaan, sehingga kepadatan dan intensitas kawasan tersebut lebih tinggi daripada kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Sedangkan aglomerasi adalah konsentrasi spesial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan karena lokasinya yang berdekatan. Tadi kan sudah dijelaskan nih tentang pengertian urbanisasi dan aglomerasi. Sekarang aku mau tanya, urbanisasi di Indonesia itu apa saja? Oke, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami perkembangan perkotaan yang sangat pesat dan laju urbanisasi yang sangat tinggi. Total penduduk perkotaan di Indonesia mencapai kurang lebih 118 juta jiwa. 50% dari total populasi nasional. Urbanisasi di Indonesia dicirikan dengan tingginya konsentrasi penduduk perkotaan di beberapa kota besar utamanya, khususnya di daerah Pulau Jawa, Jakarta Metropolitan Area. Megacity terbesar di Indonesia yaitu berlokasi di Pulau Jawa. Sekarang aku mau nanya nih Kak, kenapa Jabodetabek bisa disebut dengan megacity terbesar di Indonesia? Karena kawasan Jabodetabek merupakan yang sangat strategis di Indonesia, dan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan dan pengembangan PDRB terbesar di Indonesia. Selanjutnya aku mau tanya lagi, apa sih yang dimaksud dengan megacity dan apa kegunaan dari megacity itu? Oke, megacity itu adalah istilah yang digunakan untuk kota-kota yang berada di daerah suburbannya atau dikenal juga sebagai kawasan metropolitan yang perkotaannya secara spesial berhubungan langsung dan menjadi aglomerasi perkotaan yang sangat luas. Megacity itu digunakan sebagai istilah perkotaan atau gabungan kota-kota besar atau urban. Aglomerasi di mana ada unsur ukuran, kecepatan, tumbuh, dan kompleksitas. Oke, tadi kan udah membahas tentang urbanisasi ya. Sekarang aku mau tanya, urbanisasi itu mempunyai impact positif dan negatif, dan aku mau tanya apa sih impact positif dari urbanisasi itu? Urbanisasi memiliki impact positif seperti satu, meningkatkan angkutan publik, contohnya busway dan kereta api. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, contohnya jalan dan jembatan. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur, contohnya jalan tol dan jalan raya. Yang keempat, pembangunan perkotaan, perkembangan aktivitas ekonomi. Yang kelima, meningkatkan publik, pelayanan dan fasilitas. Yang keenam, bertambahnya jumlah atau berkualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, meningkatkan PDB. Yang kedelapan, pendapatan per kapita. Nah, tadi kan impact positif, sekarang aku mau tanya nih, impact negatif dari urbanisasi itu apa? Beberapa impact negatif dari urbanisasi yaitu yang pertama, meningkatkan kemacetan dan kecelakaan. Yang kedua, mendorong dispersitas regional. Yang ketiga, bertambahnya jumlah pengangguran. Yang keempat, meningkatkan konversi penggunaan lahan dari pertanian ke penggunaan lahan ke perkotaan. Yang kelima, meningkatkan kawasan kumuh. Yang keenam, meningkatkan bahaya alam. Dan yang ketujuh, penggundulan hutan yang semakin banyak. Oke, tadi kan juga udah dijelaskan nih Kak tentang kawasan Jabodetabek. Sekarang aku mau tanya, kawasan Jabodetabek itu apa sih? Kawasan Jabodetabek merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional. Karakteristik populasi dan pendapatan penduduk tinggi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perkotaannya pesat. Areal perkotaan di Jabodetabek
hutannya ke ruang-ruang terbangun. Nah, sekarang aku mau tanya, apa dampak ekspansi itu sendiri? Oke, dampak ekspansi yaitu tingginya laju ekspansi perkotaan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara yang berkembang, termasuk Indonesia juga. Ternyata diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan atau degradasi lingkungan yang mengancam berkelanjutannya pembangunan. Selain itu, ekspansi juga meningkatkan kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor. Adanya salah satu contoh dampak dari penurunan kualitas lingkungan, konsekuensi ekologisnya yang mencerminkan bahwa daya dukung lingkungan sudah terlampaui atau overshoot. Demikian hasil diskusi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, bye bye.